Hai, selamat datang di Bahas Series. Balik lagi di Bahas Series barengan sama gue. Halo. Kita bahas series drakor. Apa coba tebak? Pokoknya ini gue nonton series yang gue tonton di Netflix. Penting ya ini ya. Gue nontonnya nggak bajakan, jadi bener-bener hanya di Netflix doang. Kalau nggak ya ke bioskop kayak gitu. Kalau di TikTok sih itu spoiler ya, tapi jangan ditonton, pokoknya jangan didukung yang bajakan-bajakan. Well, sekarang gue akan membahas yang namanya Red Flags. Salah. Red Balloon. Nah, enggak. Pemainnya Red Flags semua, jadi nggak usah katanya gitu, kata temen TikTok. Terus ada juga drama Korea yang lagi banyak dinantikan oleh para penggemar setia adalah The Glory. Jadi ini adalah drakornya Song Hye Kyo. Kelanjutan ya, jadi season keduanya sangat dinantikan, tapi baru akan keluar besok pas bulan depan, jadi masih harus ditunggu. Terus yang terakhir gue nonton apa ya? Interest of Love. Ya Allah, kayaknya emang kalau nonton Interest of Love tuh yang kayak sabar ya, 16 episode juga harus dibikin sabar, dan endingnya pun juga harus sabar gitu ya, menerima endingnya para penonton. Gimana kalian? Ada yang mau menanggapi soal The Interest of Love? Nah, daripada berlama-lama, gue akan lanjut aja, kita nonton Crash Course in Romance. Nah, ini adalah drakor yang kelihatannya itu ringan, terus penuh dengan tawa canda, dan dua pemainnya juga kayak banget kayak gitu. Cuman pas di iklan-iklan tuh kayak, jadi drakor Crash Course in Romance ini dibintangi oleh Jung Kyung Ho dan Jun Do Yoon. Itu adalah dua pemain andalannya. Memang dua pemeran utamanya kayak gitu. Mungkin teman-teman yang udah sering nonton Jung Kyung Ho di Hospital Playlist itu bakal sangat terobati dengan adanya drakor ini, karena si karakternya tuh sama-sama lucu, sama-sama pria menggemaskan, pria yang berkarakter ya. Maksudnya nggak yang cuman kayak ganteng, raja, pangeran atau kayak apa kayak gitu. Ini juga sama sebenarnya, kayak dia adalah seseorang yang namanya tuh di sini dapat julukan guru bintang kayak gitu. Jadi memang dia adalah seorang guru matematika yang sangat populer di kalangan SMA, di kalangan ibu-ibu tuh maksudnya para wali murid menyebutnya ya, para wali murid kayak gitu. Dan juga dia terkenal di berbagai tempat les-lesan lah, maksudnya terkenal di kalangan guru-guru juga kayak gitu. Sebutannya aja guru bintang. Memang dia mampu banget untuk memberikan penjelasan sehingga muridnya tuh kayak seneng, dengan akhirnya seneng sama pelajaran matematika ini kayak gitu. Nah, oke, kita bahas yang namanya Crash Course in Romance. Ini adalah drama bertema pendidikan. Awalnya misalnya berlatar pendidikan lah kayak gitu di zaman sekarang kayak gitu kan. Dan dia sangat-sangat kayak menceritakan gimana anak-anak di Korea, anak-anak sekolah di Korea, ibu-ibu wali murid di Korea, terus guru-guru swasta, guru-guru negeri, lembaga-lembaga bimbel ya kalau di sini ya, bimbel-bimbel di kalau di sana nyebutnya akademi ya, kalau di sini kayaknya bimbel deh. Mati-matian bersaing untuk menjadi yang terbaik, mati-matian berusaha untuk masuk universitas kebanggaan. Itu adalah goals yang wah banget kayak gitu, karena memang di sana kayaknya memang standar pendidikannya juga tinggi kan. Jadi memang harus bener-bener kayak mereka itu mengcapture pendidikan yang kayak persaingan untuk mendapatkan kursi di universitas itu sangat ketat kayak gitu. Makanya mereka harus benar-benar belajar, dan belajar pun gak hanya belajar yang belajar rajin aja, tapi dia juga harus pinter rajin belajar, terus kemudian ikut akademi, ikut bimbel tadi. Dan ada yang namanya bimbel intensif juga, sangat diperebutkan, kuotanya cuma 7 orang kayak gitu. Jadi benar-benar kayak mengcapture seberapa excitednya dan keras, perjuangan keras untuk mendapatkan kursi di universitas itu tadi. Oke, jadi si Jung Kyung Ho itu berperan sebagai Choi Cheol, seorang guru matematika, pintar, ganteng, kaya, terkenal kayak gitu, dan bertemu dengan Jun Do Yoon yang nama di drama itu Nam Heng Sun. Dia adalah seorang mantan atlet yang punya warung lauk pauk kayak gitu, pokoknya terkenal banget pokoknya. Nah, si Nam Heng Sun ini tuh punya seorang anak
tapi sebenarnya dia adalah bukan anak kandungnya, tapi dianggap aja gitu untuk menjadi anaknya kayak gitu loh. Dan mereka berhubungan lah di situ. Awal pertemuannya memang sangat lucu, sangat kocak. Mungkin teman-teman juga harus nonton, karena kalau diceritain ini nggak bisa nih, kalian harus nonton. Sensasi nonton tuh beda banget kayak gitu ya. Awal trailernya si drama ini tuh menarik banget karena ada adegan Jung Kyung Ho yang nari-nari kayak gitu, dia pakai jas, pakai payung atau segala macem. Kayaknya diajarin sama mbak pacar nih, Mbak Suyong SNSD ya kan, lincah banget kan kayak gitu. Dan sementara dia bertemu dengan sosok aktris senior, ini hitungannya udah senior, yaitu tadi Chun Do Yoon. Dan kemudian mereka bertemu di dalam drama ini, bertemu sebagai guru dan wali muridnya sebenarnya. Tapi sebelumnya memang mereka ada pertemuan lain gitulah yang memang pertemuannya dibuat sedikit kocak kayak gitu ya, tuduh-tuduhan curi-curi HP lah atau segala macam kayak gitu. Nah, ada yang menarik di sini. Jadi si Jung Kyung Ho ini tuh di sini adalah Choi Cheol ini tuh, meskipun dia guru terkenal, ganteng, pintar dan segala macam, dia ternyata punya masalah, yaitu masalah makan. Jadi dia kayak ternyata cuman cocok sama kalau makan makanannya dari Nam Han Sung ini tuh bener-bener dia cocok banget. Bahkan dia berkali-kali kayak akhirnya sesuka itu sama makanan di sini kayak gitu. Nah, ternyata lambat laun diceritakan kenapa dia suka sama makanan itu. Ternyata ada ceritanya lah di balik situ. Nah, di tengah-tengah perjalanannya, karena ini udah episode, ini kan nantinya akan 16 episode dan sekarang udah masuk ke 12. Artinya udah bener-bener memang misteri, satu persatu misterinya udah cukup terbuka ya, udah mulai terkuak lah jalan ceritanya segala macam. Mereka berdua terlibat cinta lokasi. Bukan cinta lokasi sih. Mereka berdua terlibat cinta gitu, terlibat jalinan kisah asmara gitu ya. Tapi keduanya tuh sama-sama saling menjaga, karena tadi si Choi Cheol itu taunya kalau si Nam Han Sung ini tuh adalah punya anak dan punya suami kayak gitu loh. Padahal sebenarnya kan tadi tuh si anaknya tuh bukan anak kandungnya gitu loh sebenarnya. Itu sih yang benar kemarin bikin dramanya ini bener-bener kayak, aduh kenapa sih? Sebenarnya ribet, sebenarnya simpel, kenapa harus jadi ribet kayak gitu kan. Makanya itu lika-liku ceritanya tuh menarik banget, dan nggak hanya ketawa-ketawa aja, meskipun sebenarnya kayak kalau misalkan teman-teman ngelihat bahwa ini crash course in romance gitu kan, bener-bener kayak wah romance nih kayak gitu. Jangan percaya sama judulnya, karena ternyata di dalam drama 16 episode ini tuh tersimpan beberapa kisah-kisah misteri, bukan kismis ya, maksudnya kayak ada dark side-nya lah kayak gitu, ada sisi lainnya dan sisi gelapnya sebenarnya. Kayak wah, kan ada cerita yang membuat Choi Cheol menjadi seseorang yang cenderung antisosial kayak gini, cenderung sendiri, cenderung ngapa-ngapain sendiri kayak gitu segala macem. Dan juga ada cerita yang membuat sampai akhirnya si Nam Han Sung ini tuh menganggap si anaknya tadi tuh anak, padahal bukan anaknya kayak gitu. Terus juga jangan percaya bahwa sebenarnya ini tuh kayak wah ini nanti intinya wah aku mau cari drama yang simpel-simpel aja. Sebenarnya cukup simpel, tetapi ada hal-hal yang setiap karakternya, setiap pemainnya tuh punya cerita masing-masing yang unik dan bawa pesan gitu loh, bahwa yang nantinya akan diungkap di beberapa episode ke depan kayak gitu. Yang aku lihat dari drakor ini tuh, ini udah ngebahas yang namanya hubungan kekeluargaannya, gimana menggambarkan kalau seseorang yang sukses ternyata punya banyak dark side ya kayak gitu, kayak ternyata punya banyak kekurangan juga, bahwa dia nggak disukain orang, dia dibenci orang, dia dicap sombong, padahal dia sendiri sedang memperjuangkan cita-citanya mungkin atau apa segala macem kayak gitu. Nah, terus yang menarik dari drakor ini sebenarnya dari kemarin banyak banget yang agak ngebully pemeran utamanya ya, yang cewek ya, terutama yang cewek itu kok kelihatan tua, kok kelihatan nggak menarik ya kayak gitu. Nah, mungkin sebenarnya teman-teman atau misalkan banyak orang yang kayak kenapa sampai ada anggapan seperti itu, karena mungkin memang melihat si aktris Chun Do Yoon ini tuh memang senior ya, maksudnya memang bukan kayak Song Hye Kyo atau bukan kayak Kim Yoo Jung atau Park Min Young segala macam, tapi memang eranya memang era agak yang kemarin, tapi yang kemarin pun dia juga artis yang top gitu loh kayak gitu, punya sederet prestasi segala macam. Dan karena memang karakternya adalah seseorang yang dia itu sakit
saking dia memperhatikan si anak asuhnya tadi, saking dia memperhatikan kehidupan orang-orang di sekitar, dia sampai nggak mementingkan diri sendiri gitu loh. Jadi memang sesayang itu sama orang lingkungan di sekitar, sampai kalau misalnya urusan cintaku nanti aja deh kayak gitu-gitu. Jadi memang diperankan emang usianya agak yang emang udah agak senior kayak gitu. Cuman nyebelinnya tuh dapat banget gitu loh. Gimana sih si orang, dia berperan, meskipun di situ diceritakan yang belum berperan sebagai ibu-ibu, tapi dia cocok banget memperankan sebagai ibu-ibu, cocok banget ngomel-ngomel, cocok banget nyebelinnya, cocok banget cerewet, cocok banget kayak gitu. Jadi maksudnya yang dilihat itu mungkin yang dilihat oleh sutradara gitu ya, untuk pemilihan karakter di situ. Nah, terus karena mereka sudah terlibat hubungan cinta, banyak dong akhirnya yang orang-orang lain yang terlibat, atau kayak yang permasalahan-permasalahan lain tuh terjadi kayak gitu kan. Nah, oke. Dan di episode 12 ini tuh makin lama makin nampak panas sekali, karena si Nam Hyun Sung sendiri kayak agak bersih tegang gitu sama asistennya si Choi Siol kayak gitu. Itu sih sebenarnya agak geli-geli sedikit, tapi kayak lucu aja kayak gitu. Yang bikin misteri di drama ini adalah setiap ada orang yang merepotkan si Choi Siol, orang itu besokannya udah langsung gak ada. Nah, gak ada itu bisa entah meninggal kayak entah apa segala macam. Pokoknya kalau si Choi Siol di hari itu merasa kerepotan sama orang ini, atau kayak dia nyebelin deh kayak gitu segala macam, besokannya orang itu udah gak ada. Nah, ini yang jadi misteri. Banyak banget yang bilang kalau memang si asistennya atau si Pak Ji Pak Ji ini yang menjadi dalang, karena memang ada cerita di masa lalu. Cuman kita nonton aja, kita nonton bareng-bareng siapa sih sebenarnya orang dibalik keusilan tangan ini, atau apa sih cerita di balik ini semua kayak gitu. Nah, totalnya ada 16 episode, nggak cuman fun-fun aja, ada mikirnya juga, ada deg-degannya juga, dan juga ada bagian gimana seseorang tuh, gimana dua pemeran utama, nggak dua pemeran utama doang sih, jadi ada 4 lah, atau beberapa pemain itu yang memang menunjukkan bahwa rasa sayangnya itu ditunjukkan dengan cara pengorbanannya yang masing-masing kayak gitu loh. Cara menunjukkannya tuh sesederhana itu. Jadi kayak nonton drama ini tuh kayak nonton keseharian orang biasa gitu, kayak kita gitu, yang selalu menghargai kebiasaan-kebiasaan penting, selalu mencermati hal-hal detail kayak gitu segala macam. Itu sih yang menjadi menarik si drakor ini kayak gitu. Dan tentunya dua peran utamanya ini sangat-sangat membawa jiwa mereka tuh jadi masuk gitu loh. Choi Siol dengan yang kayak konyolnya, tapi tetap berkarisma, tetap ketus, tetap kesel, itu luar biasa banget sih. Dan termasuk juga Chun Do Yoon luar biasa juga. Jadi siapakah Pak Ji sesungguhnya, misteri apa lagi yang bakal terungkap? Mungkin teman-teman bisa komen di bawah. Segitu dulu aja Crash Course in Romance. Oke, mau bahas drakor apa lagi? Komen di bawah ya. Segitu dulu aja Gen People. Jangan lupa download aplikasi Genpi.co di Play Store dan juga App Store. Genpi.co tahu kamu banget. Dadah.